bahwa di masjid kami setiap subuh sebelum kita berzikir sudah ada yang naik memberikan kultum. Dan saya ingin tanyakan, yang manakah saya kerjakan, mendengarkan kultum atau berzikir? Karena kalau kita mengerjakan kedua-duanya ada tidak fokus. Yang kedua, apakah kalau saya sedang berzikir, apakah saya wajib menjawab salam si pemateri tersebut? Salah sekian saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama, Nabi SAW itu kegiatannya habis sholat subuh itu dimaklumi. Dan beliau mengajarkan para sahabat dikir-dikir, bacaan-bacaan di lepas sholat dan bacaan pagi dan sore. Dan kaidahnya bahwa pengajaran Nabi di suatu tempat itu didahulukan atas amalan yang lain. Jadi kalau diajarkan dzikir selepas sholat, yang paling afdal dzikir selepas sholat. Jangan baca Quran. Misalnya ada pagi-pagi habis sholat dia baca Al-Quran. Baca Al-Quran bagus, tapi setelah dia baca dzikirnya. Atau antara adzan dan qomat. Antara adzan dan qomat itu Nabi menerangkan bahwa itu waktu mustajabah doa. Makanya dia berdoa lebih utama daripada dia membaca Al-Quran. Antara adzan dan qomat. Iya. Tapi kadang-kadang dibolehkan kalau ada keperluan. Misalnya selepas sholat imamnya melihat makmumnya perlu dikasih nasihat tertentu. Imam berdiri berbicara, nggak apa-apa kadang-kadang. Sebab Nabi SAW kadang melakukan itu juga. Bahkan beliau pernah selepas salat subuh, beliau berdiri di atas mimbar. Kemudian berbicara sampai masuk duhur. Apa ini habis subuh sampai apa? Sampai duhur. Tidak ada sesi istirahatnya. Habis duhur, begitu masuk waktu duhur, Nabi turun dari mimbar. Sholat mengimami para sahabat. Setelah itu naik lagi ke mimbar. Bicara sampai asar. Setelah itu beliau turun mengimami para sahabat, sholat asar. Setelah itu naik lagi ke atas mimbar. Bicara sampai maghrib. Nah ini pernah terjadi. Di dalam hadits Amr bin Akhtab. Di riwayat Muslim disebutkan itu kejadian. Tapi itu mungkin terjadi sekali dua kali saja. Tapi kalau ada keperluan tidak apa-apa diterangkan. Namanya orang perlu. Ya. Atau jemaah masjid misalnya ingin dibacakan sesuatu oleh imamnya. Karena jemaah masjidnya dia perlu diajari ini dan itu. Nah, itu tidak apa-apa, baca sedikit. Dia kalau sedikit, jangan diperpanjang terhadap orang. Menjadi masalah itu kadang diperpanjang. Dan masalah yang lain, yang beri kultum ini, kadang orang-orang tidak resmi. Tiba-tiba muncul, kasih kultum. Nah, ini yang kadang bikin masalah, mengganggu aktivitas orang sebenarnya. Jadi harus dilihat keadaan manusia. Ya kalau waktu dia berzikir, biarkan dia berzikir. Waktu dia membaca Al-Quran, biarkan dia membaca Al-Quran. Nah, kalau ada keperluan tertentu diperlukan, nah itu tidak apa-apa, kadang-kadang dilakukan. Namanya kadang-kadang, bukan rutinitas. Bukan kontinu dikerjakan. Baik. Jadi kalau dia berzikir, misalnya kita sering menghadapi ya seperti yang disebut oleh Bapak tadi, kita baru duduk, sudah ada yang berdiri kasih kultum. Kita fokus yang mana? Ya, fokusnya adalah kita membaca dzikir, itu fokusnya. Sebab itu yang dituntunkan, disyariatkan.
Tapi kalau dia bisa multitasking, berzikir sambil mendengarkan, itu nggak apa-apa. Jelas ya? Berzikir sambil mendengarkan. Tapi kalau pada dasarnya dia selesaikan zikirnya, dia baca bentengnya, benteng pagi dan sorenya, sebab itu benteng seorang mukmin, makanannya, makanan jiwanya yang menguatkannya. Jangan ditelantarkan. Pertanyaan yang kedua, kalau memberi salam, memberi salam itu wajib dijawab. Iya. Di kondisi apapun, seorang itu wajib menjawab apa? Menjawab salam. Walaupun tidak langsung dia jawab pada saat itu. Misalnya, Nabi SAW di dalam sebuah hadits di Musnad Imam Ahmad dan selainnya, itu pernah berjalan diberi salam oleh orang. Nabi tidak menjawab salam itu. Sampai beliau tayamum. Tohara dulu, setelah itu baru beliau menjawabnya. Nah, jadi diundur supaya menjawab salam pada saat dia apa? Pada saat beliau bersuci. Itu kondisi paling afdolnya ya, paling utamanya. Tapi kalau kondisi sekarang itu tidak cocok ya. Kalau Nabi kan gampang, para sahabat lihat, oh Nabi tidak jawab, ini ada alasannya nih pasti. Kalau sekarang coba, ada yang kasih salam terus diam-diam saja gitu. Nah, itu nggak ada orang paham di situ. Ya langsung jawab saja, Waalaikumsalam. Walaupun dia belum berwudu. Kalau di masa sekarang ini, sebab kebanyakan orang tidak tahu, tidak paham itu. Iya. Bahkan dalam kondisi sholat pun, seorang itu tetap menjawab salam. Tapi dia jawab salam setelah selesai sholat. Iya, dia jawab setelah selesai sholat. Jadi di sebagian riwayat itu diberi salam, maka Nabi arahkan supaya dia berisyarat dengan tangannya. Isyarat bahwa dia sedang sholat, begitu. Nah, begitu selesai sholat, dijawab salamnya. Sebab hakul muslim alal muslim sit. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6. Salah satunya, kalau dia memberi salam, fa'ajibhu, maka jawab salamnya. Jelas ya? Dijawab salam tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintah, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian diberi salam, maka jawablah dengan salam yang lebih baik daripada itu. Atau paling minimal balas semisal itu. Kalau diberi salam, Assalamualaikum, dia jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu lebih bagus jawabannya. Kalau dia jawab Waalaikumsalam saja sudah cukup. Jelas ya? Itu hati-hati ya, kalau diberi salam, orang yang memberi salam bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita jangan jawab Waalaikumsalam saja. Harus jawab minimal sama dengan apa yang diucapkan oleh saudara kita. Baik, itu mungkin ya untuk 2 pertanyaan Bapak. Barakallahu fikum.